Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tidak seperti biasanya kawan, kali ini agak terlambat, agak sedikit malam, tapi tak mengapalah. Dan untuk game kali ini saya akan kembali menyoroti permainannya Magnus Carlsen kawan dengan Jan-Christoph Duda di babak semifinal. Jika tadi pagi kita sudah melihat game kedua, sekarang gantian game keempat kawan. Di game keempat ini putih kembali dipegang oleh Jan-Christoph Duda, mengawali dengan pion menteri, pion D4, kuda F6, pion C4, pion G6. Kedua pemain kawan seperti pada game kedua bermain dengan Kings Indian Defense oleh Magnus Carlsen, pion E4, pion D6. Cuma bedanya di sini kawan pada langkah kelima ini. Pada langkah kelima di game kedua Jan-Christoph Duda memainkan pion H3, tapi kali ini bermain dengan kuda F3. Jan-Christoph Duda ingin memainkan variasi yang lain, mengingat ingatannya Magnus Carlsen ini cukup tajam, jadi dia sudah tahu kelemahan pada game kedua. Jadi Jan-Christoph Duda tidak ingin mengulangi dengan pion H3 kawan. Kemungkinan akan dibalas dengan langkah-langkah yang sama oleh Magnus Carlsen. Jadi ingin permainan yang berbeda di game keempat. Carlsen rokade di langkah kelima, gajah E2 persiapan juga segera rokade. Kuda B berkembang ke D7, Jan-Christoph Duda rokade. Di sini tentu saja pion E5 kawan. Dan di posisi ini pertukaran pion ini jarang terjadi kawan. Pion dipukul pion E5 ini. Stockfish menyarankan menteri C2, gajah E3 ataupun gajah langsung ke G5. Di game-game terdahulu pun langkah gajah ke petak E3 ini merupakan pilihan utama. Nomor 2 benteng E1 pilihan manusia kawan. Jan-Christoph Duda memilih dengan langkah gajah gelap ke E3 dan Carlsen benteng E8. Menteri C2 untuk perkuat petak E4-nya karena terlihat kawan, benteng sudah digeser jelas mempersiapkan untuk membuka lajur E. Pion E pukul pion D4 akan dimainkan oleh Carlsen. Oleh karena itu menteri bergerak untuk melindungi pion E4-nya. Terlebih dahulu Carlsen pion H6 untuk kontrol peta G5 ini kawan dari ancaman gajah ataupun kuda. Kemudian Jan-Christoph Duda mengeluarkan benteng A ke lajur pusat, ke lajur D. Jelas untuk memberikan backup di lajur pusat, Carlsen melangkah kuda G4 untuk ancam gajah gelap. Dan jika gajah ini dipindah kawan, maka kontrol pada peta D4 akan sedikit berkurang. Jan-Christoph Duda mempertahankan gajah gelapnya ditarik mundur ke C1, selanjutnya pion C6 oleh Carlsen. Membuka diagonal gelap bagi menteri jika ingin keluar atau juga persiapan pion pusatnya pion D5 didahului oleh Jan-Christoph Duda pion D5. Tantangan pertukaran pion ditolak oleh Carlsen, dia memilih dengan langkah pion C5 kawan. Stockfish menyarankan menteri ke petak E7 terlebih dahulu ataupun gajah gelap ini bergerak ke petak F8. Tapi di sini Carlsen memilih dengan langkah pion C5. Pion G3 dimainkan oleh Jan-Christoph Duda. Apakah nanti gajah ini direposisi kawan untuk di Viacento, benteng bergeser terlebih dahulu, ataupun kontrol petak H4 untuk dukungan manuver kudanya nanti di petak H4 bisa juga. Carlsen melangkah kuda F8. Di sini kuda H4 lanjut Jan-Christoph Duda. Apakah persiapan untuk baku hantam dengan kuda hitam ini? Dipertahankan dengan pion H5, pion F3 usir kuda, kuda mundur ke petak H6 dan selanjutnya gajah kembali ke petak E3 kawan. Lanjut Jan-Christoph Duda agar gajah ini mempunyai posisi yang lebih aktif lagi. Di sini Carlsen melangkah kuda ke H7, persiapan manuver-manuver kawan menempati peta H3 mungkin. Di sini gajah bergerak ke D3, kuda G5 persiapan manuver ke peta H3. Tidak disikat dengan gajah kawan, mungkin rugi kalau melakukan pertukaran dengan kuda hitam sekarang. Memilih dengan langkah raja bergeser ke H1 untuk menghindari tempo skak. Tentu saja Carlsen mengisi petak lemah petak H3. Sekarang posisi kuda ini cukup nyaman kawan dan cukup berbahaya jika salah mengantisipasinya. Tapi sampai langkah ke-18 ini, Stockfish melihat bahwa posisi putih lebih baik daripada hitam. Pion A3, jelas untuk dukungan pion B4-nya segera dibuka kawan di lajur B. Raja hitam H7 lanjut Carlsen, pion B4 dipertahankan oleh Carlsen dengan pion B6.
Menteri bergerak ke D2 untuk pressure peta ini kawan, terutama peta di G5 ini apakah nanti juga keluar untuk menyerang menteri, tapi tak ada masalah. Pion ini siap blokade, gajah siap blokade. Terlebih dahulu di sini langkah kuda mundur ke peta G8. Lanjut Carlsen. Ini untuk menghindari apabila gajah ini bergerak ke peta G5, gajahnya siap blokade di sini kawan, agar menterinya nanti juga punya ruang untuk keluar. Kalau kuda tidak ditarik mundur ke peta G8, kalau gajah putih bergerak ke sini blokade dengan gajah, ya kuda ini akan disikat oleh gajah gelap putih ini. Benteng B1 pilihan Jan Christoph Duda ingin membuka lajur B di langkah berikutnya kawan. Kalau nanti diambil balik oleh pion pusat D, maka putih mempunyai pion bebas. Jadi sesegera mungkin mempersiapkan bentengnya di lajur B. Gajah bergerak ke peta H6, lanjut Carlsen menantang pertukaran, ditolak dengan langkah kuda ke peta E2 dan Carlsen tetap melanjutkan pertukaran. Gajah gelap diambil balik oleh Menteri Putih. Kuda F6 balas Carlsen, di sini benteng naik ke peta B2. Opsinya nanti kemungkinan ya bisa ditumpuk langsung di lajur F. Pion-pion ini siap didorong untuk membuka lajur F, dan juga masih punya opsi kawan nanti pion B pukul pion C5 untuk bermain di lajur B untuk menekan pion F7 dengan dua bentengnya. Bisa juga pion G5 balas Carlsen, usir kuda, kuda ke G2. Di sini Raja Hitam bergerak ke peta G7 untuk menghindari diagonal terang ini kawan. Selanjutnya Jan Christoph Duda menantang pertukaran kuda agar hitam tidak mempunyai jangkar serangan di petak-petak gelap ini kawan, dan dibalas oleh Carlsen, kuda mundur ke peta H7. Di sini tidak langsung melakukan baku hantam ataupun membuka langsung kawan pion B pukul pion C5 yang merupakan dua pilihan terbaik, melainkan dengan langkah pion F4. Ini pilihan nomor 3 rekomendasi dari Stockfish. Jelas tujuannya adalah untuk membuka segera lajur F ini kawan, dan lajur B juga siap dibuka nanti, ataupun juga pion ini siap didorong kawan untuk memutus koneksi gajah dengan kuda, memaksa pertukaran kuda nanti. Bisa juga oleh karena itu Carlsen bergerak dengan gajah ke peta G4 yang merupakan langkah kesalahan kawan. Langkah terbaik adalah melakukan pertukaran kuda terlebih dahulu. Setelah diambil balik oleh raja, barulah gajah bergerak. Untuk menghindari potensi tadi, pion F5 dimainkan oleh putih. Tapi di sini gajah bergerak hanya ke peta G4 dan didahului oleh Jan Christoph Duda. Kuda pukul kuda diambil balik oleh gajah. Memang sedikit sama kawan diagram yang saya tunjukkan tadi di langkah alternatif, tapi masalahnya putih mempunyai tempo kawan. Pion B pukul pion C5. Kalau diambil balik dengan pion D kawan, putih mempunyai pion bebas dan pion ini juga lemah jadinya. Carlsen memukulnya menggunakan pion B, tapi benteng putih sekarang mempunyai lajur B yang terbuka penuh kawan, dan dengan ide nanti pion pukul pion juga bisa membuka lajur F. Jadi dua benteng putih nanti bisa membahayakan peta F7. Di sini kawan, pion F pukul pion G5, lanjut Jan Christoph Duda bukan pilihan terbaik sebetulnya. Benteng B bergerak ditumpuk terlebih dahulu, menurut Stockfish merupakan langkah terkuat, tapi ide dari Jan Christoph Duda ini juga membuat bingung Magnus Carlsen kawan. Di sini Carlsen kehilangan fokus lagi, membuat langkah blunder kaum pos ronda, benteng B8 menantang pertukaran benteng. Carlsen baru menyadari setelah diterima oleh Jan Christoph Duda ini, posisi menterinya terdefleksi kawan, dan memberikan kesempatan bagi Menteri Putih ke F3. Di langkah ke-33 ini, Magnus Carlsen menyerah. Ancamannya serius kawan, Menteri incar pion F7 ataupun pion H5. Salah satu pion hitam akan jatuh, dan juga posisi hitam akan semakin tertekan. Langkah yang logis ya benteng membackup peta F7, tapi kemudian pion ini jatuh. Kemungkinan kalau kalian ingin baku hantam di sini juga percuma kawan. Menteri keluar ingin menyerang ya masih bisa diblokade oleh benteng F2. Apakah di sini menteri bergerak ke C3 serang gajah, simpel gajah bergerak ke peta E2, ataupun tetap ke peta C2 kawan. Ke peta C2 lebih baik nanti punya opsi bergerak ke sini dan tetap untuk menjaga pion yang ada di sini. Walaupun terlihat pion C-nya akan tewas,
di sini bisa melanjutkan menteri ke peta H6 skak, mundur ke peta G8, dan selanjutnya menteri bisa mendapatkan pion D6 dan menjadikan punya pion bebas di lajur D. Pion-pion ini dalam ancaman kawan. Sementara gajah masih cukup nyaman dengan keberadaan benteng, pionnya pun cukup nyaman dengan keberadaan gajah. Jadi harmonisasi posisi perwira atau bidak-bidak putih tetap terjaga kawan. Walaupun terlihat jika dilanjutkan kuda ambil pion yang ada di peta G5, menteri akan kembali ke F6. Ancam kuda tetap juga kontrol peta ini. Kalau di sini kuda ambil pion yang ada di peta E4 ini kawan, menteri bisa bergerak ke peta F5 dan posisi kuda dalam posisi terancam kawan. Karena kalaupun kuda ini pindah, ancamannya pun akan membuka diagonal terang dan skakmat. Sampai di sini tak perlu kita lanjutkan lagi kawan langkah-langkahnya. Posisi hitam benar-benar dalam posisi yang menakutkan. Oleh karena itu, selepas tadi Magnus Carlsen melakukan blunder, benteng B8 dan diterima oleh Jan Christoph Duda diambil balik oleh menterinya. Menterinya terlalu jauh untuk membackup pion F7 dan setelah menteri F3 ini, Magnus Carlsen akhirnya resign dan akhirnya Magnus Carlsen kembali digagalkan oleh Jan Christoph Duda untuk melaju ke final. Magnus Carlsen pernah gagal kawan di Piala Dunia tahun sebelumnya di semifinal juga oleh Jan Christoph Duda dalam permainan tiebreaks, permainan rapid kawan. Akhirnya di Piala Dunia itu Jan Christoph Duda menjadi juaranya, kalau tidak salah mengalahkan Sergei Karjakin di final itu kawan. Oke, terima kasih kawan, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Kita tunggu saja permainan Jan Christoph Duda melawan Mamedyarov di partai final malam ini. Biasanya akan terjadi match di pertama dan kedua kawan. Kita tunggu saja. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.